Hello teman-teman Samporna, welcome back to Samporna Review. Bagaimana kabar para pemain Magicom Sakti dimanapun kalian berada? Semoga semakin unggul saat bermain dengan tim, karena kali ini kita akan membahas kisah menegangkan seorang pemain Magic yang ingin membalas dendam. Kita akan membahas film Ratu Ilmu Hitam 2019 yang menceritakan kunjungan seorang pria bernama Hanif ke panti asuhan tempatnya dibesarkan. Film ini merupakan remak dari kisah legenda Suzana yang pasti akan membuat kita bernostalgia dan mengingat kengerian di dalamnya. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa subscribe aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Film ini diawali dengan perjalanan keluarga Pak Hanif ke panti asuhan tempat Hanif dibesarkan, di mana mereka akan menjenguk Pak Bandi yang telah merawat Hanif sejak kecil karena Hanif yatim piatu. Di saat itu pula, di dalam mobil, anak remaja mereka yang cantik bernama Dina terlihat kesal karena si Pak E menolak voucher liburan ke Bali yang ia dapat setelah 10 tahun bekerja di Ojon's Company. Dina pun semakin kesal karena sinyal di daerah tempat tersebut buruk sehingga ia tidak bisa membuat konten joget seperti biasanya. Walah kasihan. Mendengar hal itu, adik Dina yang bernama Haki mengejeknya karena merasa kakaknya sok artis. Mendengar keributan yang terjadi, si Mae pun lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya Dina, Haki, dan satu lagi anak mereka adalah anak angkat dari panti asuhan tersebut. Mendengar hal itu, Haki yang polos langsung percaya begitu saja dan menjadi murung. Saat di perjalanan, lalu tiba-tiba mereka merasa menabrak sesuatu dan mereka pun segera turun untuk memeriksanya. Rusa. Mereka melihat seekor rusa yang tertabrak di kebun tebu dan merasa heran. Lantas Pak E pun mengajak keluarganya melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka telah menabrak seorang anak kecil. Lalu film pun dimulai. Singkat cerita, sesampainya di panti, kedatangan keluarga Pak Hanif disambut oleh seorang tukang kebun bernama Maman. Apa kabar? Ternyata Maman adalah teman si Pae saat mereka berada di panti asuhan dulu. Di dalam rumah, istri Maman yang bernama Siti juga menyambut keluarga Pae meskipun matanya sedang bintitan. Melihat mata Siti, Haki langsung bertanya, "Tante habis ngintip orang ehek ya?" Ibunya yang mendengar perkataan tidak sopan itu, si Mae langsung menyuruh anak-anaknya memberikan oleh-oleh. Tak lama kemudian, dua teman Hanif, Anton dan Jeffrey, juga tiba di panti asuhan bersama istri-istri mereka. Halo. Setelah bersalaman seperti saat lebaran, Hanif mengajak teman-temannya masuk ke dalam. Sesaat kemudian si Pae yang melihat panti yang sepi, Pae langsung menanyakan kemana perginya anak-anak panti. Lantas Maman menjelaskan bahwa anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang setelah mengikuti lomba ketangkasan lato-lato. Maman juga langsung memperkenalkan Hasbi dan Rani, dua anak panti yang tidak ikut lomba. Sandi, Hasbi. Hasbi. Singkatnya, ketika Hanif dan yang lain menjenguk Pak Bandi, mereka terlihat sedih melihat kondisinya yang sedang sakit. Di ruang tamu, istri Hanif Nadia sedang asik berbincang bersama Eva dan Lina. Namun Eva yang paling bersih terus menggunakan hand sanitizer karena sangat memperhatikan kebersihan. Apalagi ketika Siti datang membawa suguhan, Eva ragu untuk memakannya karena merasa jijik. Beberapa saat kemudian, istri-istri lainnya bergabung dengan suami-suaminya menjenguk Pak Bandi. Namun keanehan pun terjadi saat Pak Bandi terlihat nafsuan dan tertarik pada kecantikan Nadia. Di sisi lain, Hasbi dan Rani mengajak anak-anak ke kamar untuk beristirahat. Saat mereka akan masuk, kakak Dina yang bernama Sandi bertanya sejak kapan mereka tinggal di panti. Lantas Hasbi menjawab bahwa ia sudah tinggal di panti sejak bayi. Sementara Rani dibuang oleh orang tuanya ke panti saat usianya 10 tahun. Namun Rani yang tidak terima dengan pernyataan itu segera mengatakan bahwa sebentar lagi orang tuanya akan datang menjemputnya. Dina kemudian bertanya tentang kamar yang berada di pojok ruangan. Namun Hasbi menjelaskan bahwa kamar tersebut sudah lama terkunci dan tidak bisa dibuka. Sementara Hasbi dan yang lainnya masuk ke kamar, Haki yang penasaran mulai mendekati kamar tersebut.
Udah 20 tahun gak dibuka. Sontak, Haki terkejut saat Rani datang menegurnya. Lantas Rani pun menjelaskan bahwa kamar tersebut sudah terkunci sejak 20 tahun yang lalu. Dan menurut cerita, seorang pengurus panti bernama Mira mati mengenaskan di dalam kamar itu. Sebelum insiden itu, Bu Mira membawa seorang anak panti bernama Murni pergi ke hutan. Namun, saat kembali, Bu Mira menjadi gelisah dan mengatakan bahwa Murni telah dibawa oleh makhluk halus. Semua penghuni panti mencari Murni, tetapi pengurus panti yang curiga Bu Mira telah mencelakai Murni, memutuskan untuk mengurungnya di dalam kamar. Sepanjang malam Bu Mira berteriak dan menggedor-gedor pintu dengan keras. Lalu saat pintu akhirnya dibuka, Bu Mira ditemukan telah meninggal dengan wajah yang pucat. Murni hingga kini belum ditemukan, tetapi konon katanya Murni telah dikubur di tengah hutan dan sosok Bu Mira masih menghantui kamar tersebut. Setelah menakut-nakuti Haki, Rani segera membantu menyiapkan makanan. Beberapa saat kemudian, Haki berkumpul dengan yang lain. Lantas untuk bernostalgia, Anton menunjukkan foto-foto lama penghuni panti seangkatannya kepada anak-anak sambil menceritakan kenangan indah semasa mereka tinggal di panti. Sukses dia. Dan saat itu pula, Haki penasaran ketika menemukan sebuah album foto yang terpasang terbalik. Seketika, Anton termenung melihat foto tersebut. Ketika anak-anak bertanya, Anton memberitahu bahwa dua orang di foto itu adalah Murni dan Bu Mira, mantan penghuni panti. Mendengar hal itu, Haki si bocah sok tahu langsung mengungkapkan apa yang ia dengar dari Teh Rani. Bye. Tukang ulang kata-kata orang, Haki. Meski dimarahi kakaknya, Haki tetap sok tahu dengan pernyataan yang ia dengar dari Rani tentang Mira dan Murni. Daripada imajinasi anak-anak semakin liar, Anton segera mengatakan bahwa kematian Bu Mira disebabkan oleh penyakit kronis. Namun anehnya, Hanif dan dua temannya tampak terkejut mendengar pernyataan Haki. Singkat cerita, saat mereka sedang mengambil perbekalan, tiba-tiba Hanif terkejut menemukan bercak darah dan sepotong kain di bemper mobilnya, apalagi dengan adanya rambut yang tampak seperti rambut manusia. Merasa yang ditabraknya bukan rusa, Hanif mengajak Jeffrey untuk ikut memeriksa. Setibanya di tempat kejadian, mereka berpencar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Hanif tabrak. Betapa kagetnya mereka saat menemukan tubuh seorang gadis kecil tergeletak di pinggir jalan. Melihat hal itu, Hanif yakin bahwa gadis itu adalah korban tabrak larinya. Di tengah kepanikan, Hanif terkejut melihat sebuah bus pariwisata yang terperosok di kebun tebu. Betapa syoknya mereka sangat terkejut melihat kengerian di dalam bus tersebut. Di dalam kepanikan, upaya untuk meminta bantuan terhambat oleh buruknya sinyal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke panti dan berniat menggunakan telepon di sana untuk meminta bantuan. Setelah kembali ke panti, Nadia berusaha memesan makanan menggunakan telepon. Namun dia terkejut karena telepon mati. Maman kemudian menjelaskan bahwa telepon itu telah diputus oleh pihak Indicom karena menunggak pembayaran selama 6 bulan. Makasih, Siti. Ketika semua orang makan malam, Lina yang dikenal dengan tubuh idealnya justru memilih menahan lapar dan hanya duduk termenung di meja makan. Anton dan Eva mencoba meyakinkan Lina untuk makan karena mereka menganggap tubuh Lina sudah cukup ideal untuk menjadi model. Enggak deh, makasih. Namun, meskipun sudah didesak, Lina tetap bersikeras menolak makan. Saat itu, Nadia bertanya kepada Eva mengapa ia sering menggunakan hand sanitizer. Anton kemudian menjelaskan bahwa Eva menjadi paranoid setelah mengalami komplikasi penyakit kulit seperti kudis, kurap, dan eksim. Eva terus-menerus berhalusinasi bahwa ada bakteri pemakan daging di tubuhnya, padahal penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan salep pikang cuang. Di meja makan anak-anak, Rani kembali membuat Haki penasaran dengan menyebut memiliki video tentang Bu Mira. Haki semakin ingin menontonnya. Habis makan ya?
Di dapur, Maman melihat istrinya murung dan mencoba menghiburnya, mengingatkan untuk bersyukur dan tidak iri terhadap kesuksesan teman-temannya. Tak lama kemudian, Haki yang penasaran dengan bintit di wajah Siti bertanya lagi. Siti pun menjelaskan bahwa Bintit permanen itu didapat setelah mengintip Om Maman buang air besar di atas empang. setelah rasa penasaran Haki terjawab, Tante juga cantik. Lumayan kan? mereka melanjutkan makan malam dan Rani memutuskan untuk memutar rekaman video Bu Mira. Dulu katanya waktu dia masih Saat rekaman diputar, Haki merasa ngeri melihat langkah kaki Bu Mira yang pengkor. Rani menjelaskan bahwa Bu Mira sudah seperti itu sejak bayi karena kakinya pernah dipatahkan. Untuk menghindari mimpi buruk Haki, Rani segera mematikan video tersebut. Sementara itu, Anton heran ketika Hanif memintanya mengecek sesuatu di dalam mobil. Setelah melihat jasad di dalam mobil, Hanif menjelaskan bahwa dia secara tidak sengaja menabraknya saat perjalanan menuju panti. Mereka juga menemukan bus panti yang terperosok dan semua penumpangnya, anak-anak panti, tewas mengenaskan. Hanif yang ingin menggunakan telepon panti terkejut ketika Anton memberitahunya bahwa telepon telah diputus. Mereka semakin bingung, terutama karena Hanif tidak ingin membuat orang lain panik dengan kejadian tersebut. Anton memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan mengecek keadaan bus panti sambil membawa jasad gadis itu. Di saat itu pula Nadia yang mengintip merasa heran dengan apa yang terjadi. Sesuai arahan Hanif, Anton segera menuju kilometer 8 untuk mengecek bus panti yang katanya menabrak kebun tebu. Sayangnya Anton tewas dengan cara yang aneh setelah melihat sosok perempuan misterius di kebun tebu. Siapakah sosok tersebut? Kembali ke panti, Nadia yang khawatir langsung menghampiri Hanif, lalu tiba-tiba mereka kaget saat bangkai ayam cemani tiba-tiba jatuh dari plafon di kamar Lina. Lina yang merasakan getaran aneh di tubuhnya kemudian mengajak Jeffrey untuk bertengkar. Namun Jeffrey yang sedang banyak pikiran menolak ajakan tersebut. Hal itu membuat Lina kesal dan merasa semua ini karena dirinya menjadi gendut. Jeffrey yang heran pun dan berkata, Kamu itu sudah kurus seperti sapu lidi. di tengah rasa kesalnya, Lina yang mendengar suara aneh langsung penasaran. Tapi anehnya Lina yang melihat tubuhnya di cermin tampak gendut padahal sebenarnya kurus. Lalu ia mulai melakukan tindakan tidak masuk akal. Bagaikan terkena genjutsu, Lina terobsesi dengan berat badan ideal. Ia membuang bagian-bagian tubuhnya. Ketika Jeffrey datang, dia syok melihat istrinya terluka parah seperti habis dikorbankan. aku udah lebih kurus kan? Di kamar lain, Eva yang sedang pusing mengurus pekerjaan tiba-tiba mengalami sesuatu yang aneh. Mereka semua yakin bahwa ini adalah santet. Dengan situasi yang semakin aneh, mereka segera membawa Lina dan Eva ke puskesmas terdekat.
Sementara itu, Dina sedang bermain biliar bersama Hasbi, kata Dina. Ah, ini mah gampang. Aku sering main seperti ini di kota. Mendengar perkataan Dina, Hasbi tiba-tiba marah dan mengambil senapan mimis lalu mematikan lampu. Melihat tingkah laku Hasbi yang tiba-tiba temperamental, Dina yang ketakutan langsung berkata, Ternyata kamu nggak seperti yang aku bayangkan. Jelas. setelah Dina pergi, Hasbi yang ternyata tidak terlalu mahir sebagai sniper, tiba-tiba mengalami sesuatu. Seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan jahat, Hasbi pun tidak bisa mengontrol tangannya sendiri. Sementara itu, Nadia sedang dalam perjalanan menuju puskesmas. Itu pelang yang sama. Mereka panik saat menyadari bahwa perjalanan mereka malah berputar-putar tanpa tujuan. Melihat keanehan yang terus terjadi, Hanif pun akhirnya menceritakan insiden mengerikan yang terjadi 25 tahun yang lalu. Pada saat itu, terjadi kebakaran di salah satu kamar yang menyebabkan 3 gadis meninggal. Pak Bandi menduga kejadian itu adalah ulah Bumirah yang sedang melakukan praktik ilmu hitam. Beberapa bulan kemudian, Hanif dan yang lain membantu Pak Bandi mengurung Bumirah di dalam kamar. Namun, keesokan harinya, Bumirah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak kematian Bumirah, mereka dipaksa Pak Bandi untuk mengubur dan memplester tubuh Bumirah di lantai kamar yang selalu terkunci. Ternyata, aksi mereka diketahui oleh Maman dan Siti yang saat itu masih anak-anak. Mendengar cerita itu, Nadia yang ingin mengakhiri teror langsung kembali ke panti. Di sisi lain, Haki yang masih penasaran dengan sosok Bumirah kembali memutar video tersebut. Di tengah ketakutannya, Haki segera mencari Hasbi, dan saat mereka bertemu, Haki heran melihat Hasbi yang terluka dan berperilaku aneh. Saat itu juga, Nadia yang kembali ke panti segera mencari anak-anaknya. Hani meminta Nadia menunggu sementara ia dan yang lain mencari Haki. Ayo. Rani cari Haki sekali lagi. Cari di dalam panti. Haki nggak ada. Kita mau cari Haki. Ketika yang lain sibuk mencari, Nadia mendengar suara aneh dan seperti biasa, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di saat yang sama, Jeffrey panik saat menyadari bahwa Lina tidak ada di mobil. Melihat Lina sedang berburu jamur di kebun, Jeffrey yang penasaran langsung mendekatinya. Ini enak banget, Chef. Betapa terkejutnya Jeffrey saat melihat Lina makan segambreng ulat bulu, dan ketika Lina sadar, ia pun ketakutan menyadari apa yang telah ia lakukan. Kembali kepada Nadia yang masih diliputi rasa penasaran. Situasinya terlihat aneh. Nadia sangat terkejut saat melihat foto-foto di dalam kotak tersebut. Pada saat yang sama, Pak Bandi tiba-tiba memelototinya dengan tatapan seperti kerasukan. Beberapa saat kemudian, Nadia menyerahkan temuannya kepada Hanif. Dan ketika Hanif melihatnya, ia juga sangat terkejut melihat foto-foto anak-anak panti yang sedang diperlakukan seperti model si kebaya hijau. Rupanya Pak Bandi adalah seorang pria yang terobsesi dengan anak-anak panti, menggunakan panti sebagai sarana untuk mempermudah aksinya. Nadia pun yakin bahwa Bumirah sengaja disingkirkan agar Pak Bandi bisa lebih leluasa menjalankan obsesinya. Dari sini Hanif yakin ada seseorang yang berusaha balas dendam kepada Pak Bandi dan juga kepada mereka. Di tengah kebingungan, Dina menunjukkan salah satu foto. Dari temuan tersebut, Hanif mulai curiga bahwa Siti dan Maman adalah pelaku santet. Sementara itu, Jeffrey yang panik tanpa diduga menemukan bahwa gadis yang Hanif tabrak masih hidup
Di dalam panti, Jeffrey bingung harus berbuat apa. Hanif kemudian menunjukkan foto yang ditemukan Nadia di kamar Pak Bandi. Saat Jeffrey melihat foto-foto tersebut, Hanif mengungkapkan bahwa pelaku teror di panti kemungkinan adalah Maman dan Siti. Mama. Beberapa saat kemudian, Maman dan Siti diinterogasi dengan intensitas tinggi. Di tengah rasa tidak tahu, Hani memberikan foto yang ia temukan. Tiba-tiba, Siti panik saat melihat foto tersebut. Siti pun akhirnya menceritakan tindakan biadab yang dilakukan Pak Bandi kepada dirinya dan anak-anak panti. Diceritakan bahwa 3 gadis yang terbakar di kamar panti 25 tahun lalu adalah korban yang melawan tindakan bejat Pak Bandi. Untuk menutupi aksinya, Pak Bandi memfitnah Bu Mirah. Menurut yang Siti ketahui, Bu Mirah berusaha melindungi anak-anak panti dengan mempelajari ilmu hitam untuk menghentikan Pak Bandi. Namun sebelum Bu Mirah sempat melaksanakan rencananya, Pak Bandi dengan bantuan Hanif dan 2 rekannya berhasil mengurung Bu Mirah hingga meninggal. Ternyata luka di mata Siti selama ini bukan karena mengintip Maman, melainkan karena ia sengaja menumpahkan air panas agar Pak Bandi merasa jijik dan tidak mengganggunya lagi. Mendengar hal itu, Hanif dan Jeffrey merasa sangat menyesal atas apa yang telah mereka lakukan kepada Maman dan Siti. Bener Pak saya. Kak Siti. Melihat bocah bernama Mustika yang masih hidup, Hanif kaget sekaligus lega. Dengan menahan rasa sakit, Mustika menceritakan insiden mengerikan yang ia alami di dalam bus. Saat pulang dari lomba lato-lato, bus mereka oleng dan terjatuh ke kebun tebu. Seorang wanita misterius masuk ke dalam bus, membuat anak-anak panti bertingkah aneh seperti kesurupan. Mustika yang masih selamat segera mencari bantuan, tetapi malah tertabrak oleh mobil Hanif. Setelah mendengar kesaksian semuanya, Hanif yang merasa dimanipulasi langsung pergi ke kamar Pak Bandi. Namun, Nadia berhasil menenangkan Hanif sebelum Pak Bandi kehilangan nyawanya. Murni, yang ternyata adalah anak Bu Mirah, menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada ibunya. Hani pun yakin bahwa pelaku santet adalah Murni. Sesaat kemudian, mereka panik saat mendengar Maman meminta tolong. Melihat Haki terluka parah, Hani segera mengajak semua orang meninggalkan tempat terkutuk itu. Lihat orang yang kalian sayangi. Di tengah kengerian yang tak berkesudahan, Hanif memohon kepada Murni untuk menghentikan semua ini. Murni, stop! Bagaikan kuntilanak, Murni dengan kekuatan sihirnya muncul di hadapan mereka. Murni berusaha menghabisi Hanif seperti seorang pengendali darah yang kuat. Beberapa saat kemudian, Nadia yang pingsan kembali tersadar. Namun, ia kaget mendengar teriakan dari dalam ruangan dan jeritan kesakitan dari ruangan lain. Maman dan penghuni panti tidak bisa melawan santet yang mereka terima. Kepanikan Nadia semakin menjadi saat mendengar jeritan anak-anaknya. Yang seakan disiksa di alam neraka. Nadia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dalam keadaan frustasi, Nadia bergegas menuju sebuah ruangan.
Setelah terhempas ke tembok, Murni tiba-tiba muncul dengan kemampuan sihirnya yang luar biasa, berusaha membalaskan dendam kematian ibunya. Murni sengaja memancing mereka ke sini untuk menciptakan miniatur neraka guna menghukum semua yang terlibat. Murni dibantu oleh Rani, putrinya sendiri, sebagai mata-mata. Mendengar hal itu, Nadia memohon agar Murni membebaskan anak-anaknya karena mereka tidak mengetahui insiden yang pernah terjadi. Tujuan memberikan arit adalah untuk menghabisi Hanif. Beruntung Haki berhasil menyerang Murni dan membebaskan kedua orang tuanya. Akhirnya, Murni mampu ditebas oleh Nadia. Namun dengan ilmu rawa rontek yang dimiliki, Murni bangkit kembali. Pak Bandi akhirnya tewas setelah menerima azab atas tindakan bejatnya. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, Nadia yang sedang menjemput Haki bersama Siti tiba-tiba panik melihat sosok Murni. Namun, seperti biasa, sosok Murni yang Nadia lihat tiba-tiba menghilang. Dalam keadaan bingung, Nadia langsung pulang. Di sisi lain, dua petugas baru melakukan survei pada panti yang akan dijual. Namun, terdengar suara aneh di kamar Bu Mirah. Apakah Bu Mirah masih hidup mengingat jasadnya belum ditemukan? Apakah jasad Bu Mirah sedang digali oleh seseorang? Bagaimana dengan Rani, anak dari Murni? Semua itu masih menjadi misteri karena film pun selesai. Bagaimana? Kisah ini sangat mengerikan, bukan? Tindakan bejat Pak Bandi terhadap gadis-gadis panti membuat Bu Mirah melakukan segala cara untuk melindungi mereka, hingga nekat mempelajari ilmu hitam untuk menghentikan Bandi. Namun Bandi yang mengetahui hal itu memanfaatkan Hanif dan teman-temannya untuk menghabisi Bu Mirah. Setelah puluhan tahun berlalu, semuanya terungkap dan keturunan Bu Mirah berusaha menuntut balas kepada semua yang berkaitan dengan panti tersebut. Namun, di akhir cerita masih banyak misteri yang tersisa. Apakah jasad Bu Mirah sedang digali seseorang? Apakah Murni masih hidup? Dan kemana Rani pergi? Apakah dia sedang mempersiapkan Sesuatu untuk kembali membalas dendam? Semua itu hanya sutradara yang tahu.